Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ya karim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan minggu kita yang ke-6 kali kalau saya tidak salah ya. Pembahasan kita masih seputar tentang hukum-hukum salat. Tetapi kali ini kita tidak berbicara tentang hukum praktis tentang salat. Kita sudah beberapa pertemuan sudah belajar bagaimana kedudukan hukum-hukum salat, tahara dan sebagainya. Sekarang yang kita ingin pelajari kali ini adalah fi itmamis shalah bil khudu'i wal khusyu'. Salat yang di dalamnya ada khudu' dan ada khusyuk. Khudu' dan khusyuk inilah yang membuat salat kita itu sempurna. Jadi secara syariat ada tahara, ada wudu, ada takbiratul ihram, ada bacaan, ada gerakan, berdiri, ruku, ya, sujud, kemudian sesudah itu salam. Itu secara syariat. Namun secara hakikat, artinya salat itu juga perlu ada ruhnya. Salat yang kita pelajari selama ini gerakan, hukum-hukum yang berkaitan dengan gerakan-gerakan salat. Tetapi dalam kitab Muqasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati 'Allamil Ghuyub fi Ilmi Tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, sempurnakan itu salat. Sempurnakan itu salat. Yang pertama, salat itu artinya adalah qad aflahal mu'minun, beruntung mereka orang yang beriman. Orang yang beriman, bukan orang Islam ya. Orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika mereka salat khasyi'. Khasyi' itu artinya tunduk. Tunduk ya. Kemudian di sini dijelaskan i'lam annal khusyu'a minhum man ja'alahu min af'alil qulub kal khauf. Yang dimaksud dengan khusyuk, tunduk di sini adalah sesuatu ketika kita mulai melaksanakan salat, kita kan ada namanya takbiratul ihram. Al-qiyam, berdiri, kemudian tawajjuh ilal qiblah, menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Sesudah kita ucapkan niat. Apa yang kita ucapkan itu kalau kita sholat maghrib? Usalli fardhal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang menambahkan mustaqbilal qiblati thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, di sini dia katakan di sini al-khusyu' minhum man ja'alahu min af'al qulub. Yang dimaksud khusyuk di sini bukan gerakan ini. Ini hati. Hati. Bagaimana hati? Kal khauf war raghbah. Pada waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang harus kita datangkan di hati kita pada waktu itu bukan bagaimana melihat Allah, merasakan Allah, itu salah. Yang benar adalah bagaimana kita mengingat dosa yang kita lakukan pada waktu sebelumnya. Misalnya kita sholat maghrib, ada dosa di antara asar dan maghrib. Dosa itu yang kita hadirkan ketika takbiratul ihram sehingga timbul rasa takut kepada Allah. Bisa dipaham? Allah tadi kita dipikir apa dari asar sampai tadi maghrib, ya Allah, kita ada baca cerita apa orang. Ada baca cerita apa orang. Ya Allah, kita ada buang muka pasian waktu dia ada togor. Dosa-dosa kecil inilah yang kita hadirkan di waktu salat. Dengan tujuan supaya kita tahu bahwa ada kesalahan yang kita buat antara asar dan maghrib. Itu satu. Setiap dosa, apa saja dosa yang kita buat, kata Imam Al-Ghazali, warraghbah, Anda harus yakin bahwa dosa itu diampuni oleh Allah. Jadi itu perasaan berdosa itu bawa dulu. Ya, Allahu Akbar, ya Allah. Tadi baru ada mau keluar rumah, ada baku ambil di empai tua. Contoh ya.
Ya Allah, tadi ada baru mau naik di auto. Orang sudah minta sumbangan, tapi nanti balik ulang jo. Segala hal-hal yang kecil ini, kita hadirkan pada waktu kita salat, sambil berharap, ya Allah, jikalau itu seandainya itu adalah dosa, maka ampunilah hambamu yang ketiga saat ini sedang salat menghadapmu. Itu yang dimaksud al-khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berarti, Allahu Akbar. Khusyuk ingat apa-apa. Berarti sebanyak pakai fikiran. Bisa dipahami ini, Bu? Kemudian di sini dia katakan wa minhum man ja'alahu min af'al jawarih kas-sukuni wa tarki iltifati wal 'abthi wa qad ikhtalafu fil khusyu'i. Tadi kan khusyuk, sekarang al-khudu'. Al-khudu' itu artinya salat yang kita lakukan itu melahirkan rasa takut sambil berharap dosa yang kita buat itu Allah ampuni pada waktu kita salat maghrib. Tapi ada yang lebih utama. Perbuatan kita sebelum salat dan perbuatan kita sesudah salat. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan salat. Saya kasih contoh. Nabi SAW mengatakan, "Man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar lan yazdad minallah illa bu'dah." Barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegah dia dari berkata, bergunjing, berghibah, dan sebagainya, dia salat. Tapi salatnya tidak bisa membuat dia diam. Mulutnya tidak bisa diam, hatinya tidak bisa tenang. Ya, hal-hal yang dimaksud oleh Rasulullah itu berarti salatnya itu tidak menambah dia dekat kepada Allah, kecuali semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Allah tutup dengan apa? "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Loh, kok bisa begitu? Mestinya kan ayatnya berbunyi begini, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin wal musallin." Allah bersama orang sabar dan orang salat. Tapi ternyata tidak. Allah bilang Allah hanya bersama orang yang sabar, bukan yang salat. Kenapa? Pernahkah dengar ada orang sabar marah-marah? Tidak. Pernahkah dengar ada orang rajin sholat suka marah-marah? Sering. Maka Allah tidak bersama orang yang rajin sholat tapi tidak sabar. Tapi lihat kalau orang sabar. Kalau orang sabar dia sholat, dia tenang. Ketenangan, kesabaran itulah yang membuat sehingga sholatnya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham? Jadi kalau orang masih emosi-emosi, berarti orang baru gerakan syariat. Belum menyempurnakan sholatnya. Itmamus salah. Belum. Siapa itu? Ya kita, ibu-ibu. Jujur, Jo. Betulnya enggak? Termasuk yang ada bicara ini. Kalau dia nafsu lagi, jangan aja dia pesepeda. Kita belajar itu untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Artinya, kita tidak akan mungkin menjadi nabi dan rasul. Kita mungkin juga sulit menjadi para aulia-aulia Allah. Tapi setidak-tidaknya kita ada di manhaj mereka. Ada di jalur mereka. Kita tidak terlalu salah ketika kita berbuat kesalahan. Dan kita juga tidak mencapai kesempurnaan dalam arti seperti yang mereka harapkan. Tapi setidak-tidaknya solat kita sudah mampu membuat kita lebih baik daripada solat-solat sebelumnya. Inilah guna ta'lim. Saya dipaham? Kemudian, kita sudah paham bahwa al-khudu' artinya ketenangan, kesabaran, ketaatan yang dilakukan oleh seorang yang sholat sebelum dan sesudah sholat. Sehingga sholatnya itu membuahkan hasil. Yaitu apa? Dia sabar, dia tawakal, dia segala hal yang baik lah. Ada pada waktu dia tidak sholat. Nah, pada waktu dia sholat, dia cari khusyuk di situ. Cara khusyuknya bagaimana? Ya Allah, jangan sampai kasihan tadi waktu sebelum asar kita ada dosa. Kita berhadapan dengan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Kita berhadapan dengan Allah Tuhan yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kita juga sadar, kita ini adalah hamba Allah yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Disitulah lahirnya ketenangan, al-khudu' wal-khusyuk fil ibadah. Saya dipahami ini? Jadi ketika kita masih suka bergunjing, kita masih suka menilai, berburuk sangka dan sebagainya, kita hanya melaksanakan syariatnya, tapi belum melaksanakan hakikat salatnya. Makanya itu Nabi bilang, "Man lam tanhahu salatuh 'anil fahsya'i wal munkar," siapa yang salatnya tidak membuat dia berubah,
maka pada hakikatnya lam yazdad minallah, dia tidak mendapatkan kedekatan kepada Allah illa bu'da, kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang berkata, "Ustaz, bagaimana ketika saya salat dan ketika saya bermohon kepada Allah bermunajah, kenapa saya punya doa Allah tidak kabulkan?" Ya, karena kita meminta, bukan berdoa. Orang yang meminta di waktu salat, itulah artinya dia memaksa Allah untuk ikuti apa yang dia mau. Tapi kalau orang yang berdoa di waktu salat, berarti dia menyerahkan kembali kepada Allah. Saya meminta, ya Allah berikan saya umur yang panjang. Saya meminta kepada Allah, ya Allah pelihara dan jaga diri saya dan keluarga saya. Saya minta itu kepada Allah. Tapi saya kembalikan kepada Allah, mana yang terbaik. Mungkin kita minta umur yang panjang, tapi Allah kasih umur yang pendek. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Kalau umur panjang, banyak dosa kau buat. Kalau umur pendek, aku maha pengampun. Mana orang mau pilih? Pendek umur atau panjang umur? Panjang banyak dosa, pendek umur ada rahmat. Ya, otomatis seperti itu. Itu yang dimaksud. Jangan meminta kepada Allah, tetapi berdoa kepada Allah. Caranya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, kata Allah kepada aku, niscaya aku akan jawab doamu. Tapi ada catatan, lanjutan ayat At-Talaq mengatakan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja dia yang berdoa, asal dia takwa kepada Allah. Pertama, sebelum dia berdoa, segala kesulitan Allah keluarkan dia dari situ. Dia belum berdoa ini, Allah sudah keluarkan dia kesulitan dari situ. Ya? Baru apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia belum berdoa, Allah sudah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah sangka-sangka. Tiba-tiba datang itu rezeki dalam bentuk apa saja. Jadi rezeki itu jangan selalu dipahami uang ya. Kadang-kadang Allah kasih kita rezeki berupa apa? Keluarnya kita dari kesulitan. Minggu ini kita mengalami kesulitan. Tapi tiba-tiba dengan suatu cara, kita kenapa bisa jadi begini? Kenapa bisa begini? Keterkejutan kita itulah kemudahan yang Allah berikan. Kenapa? Syarat takwanya itu tadi. Bisa dipahami ini? Kemudian, kembali lagi kepada soal salat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi, sekaligus sepupu Rasul. Bagaimana beliau salat? Nah, di sini dia jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dia jelaskan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, fayuqalu lahu ma laka ya Amiral Mu'minin, fayaqulu jaa waqtu amana aradduha 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abnaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalatha. Artinya begini. Sayyidina Ali kalau salat, dia salat ini, Allahu Akbar, dia punya muka berubah. Dari yang merah ke merah-merahan jadi pucat. Dia tazalzal badan. Dia badan bergemetar begini. Sayyidina Ali. Kenapa? Karena dia bilang saya melihat malakul maut di depan. Oke, dia melihat malakul maut di depan. Dan dia melihat neraka jahanam ada di sebelah kirinya dan siratal mustaqim di sebelah kanannya. Di belakang dia melihat terbuka liang lahat yang siap menanti Ali bin Abi Thalib. Oke? Yang dia lihat semua ancaman-ancaman Allah itu yang dia lihat. Makanya dia bergemetar, dia ketakutan. Karena dia bilang telah tiba waktu amanah. Apa itu? Amanah ini yang Allah tawarkan kepada langit, ditolak oleh langit. Allah tawarkan kepada bumi, bumi menolaknya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini yang Allah ciptakan sudah tahu betapa dahsyat dan betapa hebatnya itu amanah ketika Allah perintahkan. Tapi sungguh bodoh kata Allah manusia. Manusia menerima amanah ini. Nah, kebodohan manusia di mana? Salatnya tidak membuat dia berubah. Betul tidak? Ibadahnya tidak membuat dia jadi lebih baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang Nabi maksudkan. Salat tidak membawa manusia ke jalan Allah. Salat tidak membawa manusia kepada keselamatan. Terus apa yang kita lakukan selama ini? Salat itu artinya adalah kita mentaati apa yang dimaksud oleh Allah tentang salat itu. Artinya salat itu harus mampu memberi kita keselamatan di dunia. Kalau di dunia sudah mendapatkan keselamatan dengan memahami salat tadi, tidak usah tanya di akhirat. Di dunia saja sudah selamat. Ya toh? Jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu kita membaca suratul Fatihah, saya mau tanya sama ibu-ibu, itu surah Al-Fatihah itu wajib atau tidak kalau ketika salat? Wajib.
Berarti seorang muslim dan muslimah tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak sekali lagi. Satu hari, satu malam, dia tidak boleh kurang daripada 17 kali membaca Al-Fatihah. Dan wajib hukumnya membaca Al-Fatihah 17 kali. Apa itu? Pada waktu sholat. Jadi ketika dia sholat, selesailah. Dia punya kewajiban baca suratul Fatihah. Itu sampai ulama bilang, Allah saja mewajibkan Al-Fatihah kepada muslim satu hari, satu malam, 17 kali wajib kau baca. Bagaimana ketika nilai yang begitu tinggi kau hadiahkan kepada orang tuamu, kepada kerabatmu. Ya, nah, mari kita lihat pada kelanjutan kitab berikut. Dalam kitab Ahkamul Quran, dia jelaskan, ketika seseorang sedang salat, Allahu Akbar, entah itu zahar, entah itu sir, entah itu pada waktu salatnya besar suara atau kecil. Perempuan itu tidak ada zahar, tidak ada sir. Karena perempuan salatnya itu tetap maghrib tidak ada suara, subuh tidak ada suara. Laki-laki yang ada zahar, ada sir. Waktu maghrib suaranya keluar, waktu zuhur suaranya tidak. Itu laki-laki. Perempuan sir semua. Karena apa? Di waktu salat wanita punya suara itu aurat. Jadi wanita punya suara aurat. Mari kita lihat. Sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Suatu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda ini. Apa Nabi bilang? Qala Allah Ta'ala, ketahuilah Allah berfirman, kata Nabi. Apa firman Allah itu? Qussimatis shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Sesungguhnya kata Allah, aku telah membagi salat itu menjadi dua bagian. Ini Nabi bilang, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah membagi salat itu menjadi dua bagian, antara aku dan antara hambaku. Apa itu? Fanisfu hali, sebahagian untukku, wa nisfu hali abdi, dan sebahagian untuk hambaku. Apakah yang dimaksud salat di situ? Allah mengatakan, wali abdi mas'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Oke? Yaqulul abdu, ketika seorang hamba berkata, dia berkata di sini maksudnya mengucapkan. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullahu jalla jalalu. Maka Allah mendengar orang yang membaca Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab dari langit. Apa katanya Nabi? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Karena kan artinya alhamdulillah alamin kan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maha suci segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah menjawab dari langit, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Makanya itu ulama mereka katakan kalau salat kasih pisah-pisah itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena situ ada dialog antara Allah dengan hamba. Dan itu hanya terjadi di waktu salat. Baik sunnah maupun wajib. Itu yang dimaksud dengan tenang. Bagaimana dengan tarawih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Heli Allah sudah mulai dusu. Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Seorang hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin. Allah berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba berkata ar-rahmanirrahim, Allah menjawab dengan ucapan apa? Athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Kemudian yaqul abd, ketika seorang hamba berkata dengan ucapan maliki yaumiddin, yaqulullahu jalla wa jalu majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ketika terucapkan itu, terucapkan apa namanya maliki yaumiddin. Kemudian ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullahu jalla wa ala
Allah Tuhan yang maha tinggi berkata. Dia berkata apa? Dia berkata, fahadhil aya baini wa baina abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bilang kita berbagi dua. Setengah untuk hambaku, setengah untuk saya. Kenapa Allah bahagi dua itu ucapan iyyaka na'budu? Coba terjemahkan, apa artinya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu, ya, kami menyembah. Allah bilang itu untukmu. Karena yang menyembah itu ngoni, bukan kita. Kan begitu? Iyyaka na'budu. Allah bilang kalau begini kita bagi dua itu. Ya Allah, hanya kepadamu satu-satunya kami menyembah. Allah bilang itu untukmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Siapa yang bisa beri pertolongan? Allah bilang itu tapi bagian. Bisa paham? Itu kita punya bagian. Jadi itu terbagi dua itu ayat. Kemudian ketika seorang hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa dijawab oleh apa kemudian dikatakan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah menjawab, yaqulu jalla wa ala, fa haula'i li 'abdi wa li 'abdi mas'ala. Semua itu yang bagianku, yang diminta oleh hambaku, baik untuk dia maupun kepadaku, semua akan aku kabulkan. Karena apa yang diminta hambaku, akulah yang paling berhak untuk menjawabnya. Demikian solat al-khudu' wal khusyu'. Sekarang kan terus minta ampun kepada Allah. Ya Allah, dosa di waktu asar, hanya engkau yang bisa mengampuni di waktu maghrib. Allah bilang, kau dapati aku al-ghafur, ar-rahman, ar-rahim. Aku ampuni kau. Aku rahmati kau. Aku cintai engkau. Kalau sudah seperti itu, maka ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Apa itu? Ya Allah, saya tidak kuat untuk menahan mulut, maka Allah beri dia kemampuan untuk bersabar. Ya Allah, saya tidak kuat untuk menolong orang, maka Allah beri dia kemampuan untuk mampu menolong orang. Demikian cara Allah menolong seorang manusia, tanpa harus kita memaksakan diri untuk menjadi yang terbaik, tapi kita berusaha untuk berjalan di tempat yang baik. Boleh dipahami, Bu? Ada pertanyaan, silakan. Ya. Kasih medium itu, Vi. Kasih ke mana? Kasih. Biasanya di pikiran berjalan terus. Udah keinginan apa yang udah lupa itu orang bisa simpan kalau sudah keinginan di waktu sholat. Bagaimana itu? Suatu saat Al-Imam rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah, ketika beliau masyhur dengan di kalangan ulama pada waktu itu, masyarakat Kufah, tempat daerah tinggalnya Imam Abu Hanifah, beliau dikenal ulama yang luas ilmunya, alim, wara, seorang wali Allah. Tiba-tiba ada seorang pemuda, dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Dia ingin merantau. Tapi dia punya harta berupa emas. Dia bilang kalau kita mau bawa ini emas, bisa saja dicuri, dirampok di jalan. Dia simpan itu, dia taruh di kotak. Kemudian dia tanam di bawah sebuah pohon. Itu emas dia tanam di sebuah pohon. Setelah itu, dia pergi merantau. 2 tahun dia balik, dia lupa di mana dia tanam. Karena itu pohon sudah diampa. Waktu dia tanam, pohon baru 1. Setelah dia balik, so ampa. Ampa kali ampa. Dia bilang, Allah, yang mana ini kita tanam ini? Dia dapat informasi. Di daerah ini ada seorang alim, seorang wali Allah, seorang subhanallah. Dia bisa menjawab banyak pertanyaan. Dia datang kepada Imam Abu Hanifah. Dia bilang, ya Syekh, saya ini Fulan bin Fulan. 2 tahun yang lalu saya begini. Karena Syekh orang alim, saya mau tanya. Kira-kira Syekh bisa jawab. Di mana kita tanam itu? Itu emas itu. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, itu saja, tidak ada yang lain. Oh, tidak ada. Kalau begitu, saya jawab. Kau pulang ke rumah, kau ambil air wudhu, kemudian kau sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya. Semakin khusyuk, semakin bagus. Itu saja. Pulanglah dia. Sampai di rumah, ambil air wudhu, kemudian dia sholat. Allahu Akbar. Dia khusyuk.
DP rakaat kedua dia sudah ingat tuh pohon petanda. Oh, tuh pohon itu tuh ada begini. Hah? Itu pohon itu ada begini, dia sudah ingat. DP salam, sunyak berzikir, langsung melompat dia cari itu. Betul ada tuh barang itu. Ibu-ibu, mengapa di waktu sholat dunia ikut kepada kita? Karena hati kita terlalu cinta kepada dunia. Hati kita terlalu berat untuk meninggalkan dunia. Sehingga sholat dan cahayanya susah mendekat hati orang yang sholat ingin dekat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada dunia, itulah yang akan dijadikan syaitan sebagai alat untuk merusak ibadah kita. Ingat ketika syaitan berkata kepada Tuhan, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardi. Tuhan, karena engkau telah melaknatku, akan aku jadikan indah dunia ini bagi hamba-hambamu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, saya tidak bisa bikin apa-apa. Kalau cuma ikhlas, mukhlas yang saya tidak bisa. Bagaimana itu mukhlas dengan tu mukhlis? Begini, saya datang kepada misalnya Haja Musnah Tawa'ah. Haja, pinjamkan dulu 1 juta. Kita kesiang ada mau perlu begini, insya Allah bulan depan kita ganti. Haja ini karena orang ikhlas, sudah Haja bilang ini, kasih pinjam. Tidak lama kemudian datang Haji Amna, Haja Unang, kita mau pinjam doi dah 1 juta. Kita kasih yang ada mau perlu begini. Nanti bulan depan insya Allah kita ganti. Bulan depan. Sama tidak jumlahnya? Sama. Sama tidak waktunya? Sama. Tibalah bulan depan. Orang 3 baku dapat di pesta. Haja Unang sudah duduk di meja. Kita pindah lihat Haja Unang. Allahu Akbar. Belum ada fulus. Allahu Akbar. Kenapa dia sana suruh haga-haga kamari? Hah? Haji Amna lagi. Allah belum cari jalan lain. Bapele-bapele pe orang pe kepala. Dari siapa? Dia belum dapat lihat apa kita. Nah. Ternyata karena Haja Unang sulia apa kita. Oke. Kita tuh sportif, badekat. Assalamualaikum, Haja, kabar sehat? Alhamdulillah. Bercerita apa semua. Seakan-akan tidak pernah ada masalah antara saya dengan Haja Musnah. Kenapa? Kan Haja Musnah tidak pernah ingat kalau bulan lalu ada kasih pinjam uang sama saya. Haji Amna ada susur-susur, dia dapat lihat Allah napa harim. Itu. Kenapa saya dia lupa? Haji Amna dia ingat. Itulah. Yang dia ingat itulah mukhlis namanya. Yang dia tidak ingat itu mukhlas. Syaitan datang. Haja Unang, napa sana Haji Amna? Napa subuh sembunyi muka? Napa dia begini? Haja Musnah tadinya bulan lalu ikhlas, tiba-tiba berubah hatinya. Ya Allah, kasihan nih Haja Amna ini, orang lain kok datang juga apa? Berubah dia keikhlasan. Datang iblis sama Haja Unang. Ustaz dang tu ada punya tempo apa? Dia lupa kalau dia kasih penyandoi. Syaitan tidak bisa buat apa-apa. Itu mukhlas namanya. Dia beramal, dia berbuat kebaikan, dia lupa dengan kebaikan. Syaitan tidak bisa bikin apa-apa. Dan itu janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, saya tidak bisa bikin apa-apa. Bisa dipahami nih, Bu? Jadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manusia tidaklah Allah wajibkan untuk beribadah kecuali mereka itu harus menjadi orang-orang yang mukhlis. Itu kata Allah. Minimal kalau tidak bisa jadi mukhlas, jadilah mukhlis. Karena menjadi mukhlis pengantar kita untuk menuju mukhlas. Ustaz, selepas tengah mati ini barang satu ini dia. Misalnya ya, dan sebagainya. Tidak mengapa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia sanggup. La ikraha fiddin. Dalam agama itu tidak ada paksaan. Jadi kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah tahu. Dia yang ciptakan, dia tahu. Kita punya kemampuan cuma sampai di sini. Tapi jangan terus-terus piara begitu terus. Berusaha untuk meningkatkan. Bisa aja begitu, bisa dipaham? Jadi ketika hati terlalu condong kepada dunia, maka syaitan akan bawa dunia ke dalam salat. Waktu orang khusyuk, Allah, makin khusyuk, makin jelas itu kunci oto, kunci rumah, segala macam. Apalagi ketika salat dalam keadaan
Marah. Dalam keadaan marah. Habis berfeto-feto Pak anak. Ngana begini. Semua habis asar. Laju-laju. Allahu Akbar. Tu anak pemuka dapat di muka. Tu anak pemuka tanpa sujud. Kita punya ingat kita sambayang. Ya. Semua hal yang berkaitan dengan dunia dan segala isinya, itulah modal paling utama syaitan untuk mengganggu seorang ketika dia sholat. Itu yang dimaksud Nabi. Barang siapa sholatnya tidak membuat dia berubah, maka disitulah lahan syaitan untuk menjadikan sholatnya itu fawailul lil musallin. Kata Quran, celaka mereka yang sholat. Ada lagi pertanyaan? Boleh minta aqua biar cuma gelas. Ya. Waktu mau sholat ada rencana marah. Pagi bisa jadi keluar. Ada sesuatu yang kesalahan, kemarin aku mau marah banget. Pak Ustaz. Oh. Marah Ustaz. Dan kebanyakan orang cari dia. Tunggu begini. Maksudnya pagi ada rencana mau marah sama Pak Itua. Kong? Oh, maksudnya itu waktu rencana itu Pak Itua yang ada di rumah, Dang. Iya. Iya. Baik. Untuk niat yang di dalamnya mengandung dosa, pena tidak bergerak. Pena amal tidak bergerak. Allah tidak pernah mencatat niat yang ada kejahatannya, kecuali nanti kita buat, baru Allah catat. Tapi kalau kebaikan, baru niat Allah sudah kasih pahala 10. Apalagi ketika niat, kau nyak jadi kau lupa. Itu rahmat namanya. Allah jaga itu hati, Allah pelihara itu hati, sehingga silaturahim suami istri menjadi baik. Nah, jadi itulah, makanya kenapa wirid, zikir, tadarus Quran, kata Al-Faqih Al-Muqaddami Tsani Al-Habib Abu Rahman bin Segaf, beliau mengatakan apa? Man la wirdalahu fala waridalah. Orang yang tidak suka berzikir, orang yang tidak suka tadarus, orang yang tidak suka baca ratib, orang yang tidak suka beramaliyah, bersalat dan sebagainya, maka yakinlah Allah tidak akan berikan dia karunia. Apa itu karunia? Ada yang namanya sesuatu yang disebut dengan bisyarah. Apa itu bisyarah? Sesuatu mau terjadi, tiba-tiba dia punya perasaan mulai ada tanda-tanda. Berarti di situ ada ma'unah Allah di situ. Kenapa datang ma'unah, pertolongan Allah? Karena ada wirid-wirid yang dia baca, yang dijadikan amalan. Nabi SAW mengatakan, seperti apa amalan yang harus orang baca, seperti apa amalan yang harus orang buat selain ibadah pokok, yaitu Nabi bilang begini, innamal a'mal bin niat. Apa saja yang dibuat, itu berawal dari niat. Saya tidak minum kecuali saya ada niat mau minum. Saya tidak sholat kecuali saya ada niat sholat. Nah, dasar itulah kemudian Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk berbuat kejahatan, Allah bilang tunggu dulu, jangan catat. Nanti dia backing baru tulis. Tapi kata Allah, kalau seorang manusia berniat berbuat kebaikan, Allah bilang, tulis memang dulu, 10. Kalau dia backing, baru lipat gandakan. Pertanyaan 1. Mengapa Allah tidak perlihatkan pahala kepada manusia? Dan mengapa Allah tidak nampakkan dosa kepada manusia? Allah itu maha luas pemberiannya. Bayangkan, orang hanya menghadiri orang mati, cuma menghadiri saja, ibu. Kemudian prosesinya, fardu kifayahnya, ada kesempatan kita ikuti sholat, kemudian ada waktu kita antar sampai ke liang lahat. Nabi bilang Anda mendapatkan 2 pahala yang disebut dengan qirat. Apa itu qirat? Qirat itu satu gunung seperti Jabal Uhud. Anda sampai di kubur, Anda dapat 2 qirat kata Nabi. Apa itu? Berarti nilai pahalanya 2 gunung Uhud. Sekarang setiap kali orang pergi takziah dapat 2 gunung, mau taruh di mana tuh gunung itu? Mau simpan di mana, Bu? Allah bilang,
beramallah kalian, aku lipat gandakan pahalamu dan aku yang akan simpan pahalamu. Karena engkau tidak punya tempat untuk menyimpan pahalamu. Demikian pula kalau seandainya satu dosa, misalnya mah, hagajah apa orang langsung malaikat pulungku 1 kali. Kira-kira ada orang mau bikin dosa, Itu yang Allah maksudkan. Innamal hayatu la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu permainan senda gurau. Kemudian Allah mengatakan apa? Bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu semua jadi ujian bagimu di kala hidup. Ujian itulah nanti Allah yang akan menakarnya. Mana ujian yang baik, yang perlu dilipat gandakan, dan mana ujian cukup diberikan kebaikan, tapi tidak perlu digandakan. Bisa paham ini, Bu? Kemudian, di sini dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Di hari kiamat nanti, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, kemudian Allah mulai menghitung amal manusia, yang pertama ditanya oleh Allah kepada manusia adalah salatnya. Kata Nabi, ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Manusia yang pertama kali Allah tanya itu salatnya, dan pertanyaan itu hanya untuk orang Islam. Orang Nasrani tidak. Allah tidak akan tanya orang Nasrani punya salat. Allah tidak akan tanya orang Hindu punya salat. Kenapa? Karena kewajiban salat itu hanya kepada Muslim. Karena setiap umat ada syariatnya masing-masing. Nanti Allah tanya dalam syariat. Kenapa kau nggak bikin begini? Kita nyak bilang begitu, nggak bikin begini. Jadi setiap umat akan ditanya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Jadi kalau orang mati, orang Islam mati, baku dekat dengan Om Frans pekubur sebelah, baku dekat. Mungkar nakir mau tanya, bukan Pak Om Frans, Pak orang. Man rabbuka wa man nabiyuka. Om Frans aman. Kenapa di sebelah dia aman? Karena dia punya syariat beda. Jadi jangan Anda berpikir, oh semua ditanya sama. Oh tidak. Tidak begitu, Bu. Tidak begitu. Nah, ditanya oleh Allah. Yaqulu Rabbuna li malaikati, berfirman Allah kepada malaikatnya, unzuru li abdi. Hei malaikat, periksa hambaku muslim itu, salatnya atamuha am naqsuha, apakah salatnya sempurna atau tidak. In kanat tamma kutibat lahu tamma. Kalau salat fardunya sempurna, kata Allah, catat, tulis baik-baik, sempurna salat fardunya. Wa in kana taqasa minha syai'a, tapi ternyata salat fardunya tidak sempurna, maka Allah berfirman, yaqulu rabbuna li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikatnya, unzuru li abdi, periksa kembali catatan amal hambaku, hal huwa min tatawwu, apakah dia ada salat sunnah. In kana lahu tatawwu, jikalau sekiranya ada salat sunnah yang dia kerjakan, apa kata Allah? Yaqulu rabbuna li malaika, Allah berfirman kepada malaikat, atimmu faridatahu min tatawwu'ihi, ambil pahala salat sunnahnya dan tutupi apa yang kurang diwajib. Itulah fadilahnya salat sunnah. Makanya ibu-ibu perhatikan, setiap ada kewajiban di dalam Islam pasti ada sunnah yang ikuti. Ketika rukun Islam syahadat, ada syahadat wajib, ada syahadat sunnah. Apa itu syahadat wajib? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Ya toh? Asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya. Itu syahadat wajib. Orang mau masuk Islam wajib bersyahadat. Dan ada syahadat sunnah. Misalnya apa? Pada waktu akad nikah, ya, ucapkan syahadat dan sebagainya. Bisa paham, Bu? Nah, ketika kita bersyahadat, pikiran kita ada di tempat lain, tidak sempurna syahadat wajibnya. Pada waktu itu, asyhadu an la ilaha illallah, tapi pikiran itu tuh ngana pulang ngana sabanta, tak kata pangana. Ini umpama. Berarti kan syahadat wajibnya kurang nilai pahalanya, maka ada syahadat sunnah yang menutupi apa yang kurang tadi. Yang penting kok backing. Yang jadi persoalan, sunnahnya dia backing, wajibnya backing. Mau tutup apa? Apanya mau ditutupi? Betul tidak? Jadi fadilahnya sunnah adalah untuk menutupi apa yang kurang diwajib. Sepaham, Bu? Dan begitulah kata Nabi, semua amal di dalam Islam ditanya yang wajib dulu, baru diperiksa sunnahnya. Yang harbata itu dari mulai wajib sampai sunnahnya backing sama sekali.
Itu sudah nggak usah timbang. Gulung pada dia kong lempar. Bisa dipaham, Bu? Ada pertanyaan, silakan. Sembahyang sunnah apa saja? Semua sunnah. Mari kita lihat. Mengapa seorang muslim disunnahkan untuk memperbanyak sunnah? Saya kasih perbandingan. Salat subuh berapa rakaat? Baik. Boleh tidak? Salat subuh saya tidak kerjakan 2 rakaat. Kita ganti dengan 2000 rakaat sunnah. Walaupun 2000 rakaat, ibu bikin mengganti 1 rakaatnya subuh, tidak akan memadai itu. Bisa dipaham? Itu makanya memperbanyak sunnah. Untuk menutupi apa yang kurang sedikit di wajib. Bisa dipaham? Ya, silakan. Iya, Ustaz sudah tahu dari dulu. Iya. Kami kadang-kadang dalam memberikan untuk buka so ini bajaran. Jadi kata-kata kadang-kadang sudah memahal ide itu. Bukan termasuk ini. Tapi Ustaz, setiap kita pulang selesai sholat maghrib kita pernah tinggalkan sholat taubat. Apakah itu Taubat dari apa? Ini taubat kan ada banyak macam. Taubat dari ikang atau taubat dari yang lain? Pokoknya kita mohon ampun. Dari semua apa yang dikerjakan. Ibu Haja, dosa kita kepada Allah, kita akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa kita kepada manusia, Allah bilang tunggu dulu, selesaikan ngoni urusan dulu. Jadi yang berat mana? Hablum minallah atau hablum minanas? Ya, itu sebabnya Nabi selalu mengatakan, la yadkhulul jannata man qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan itu dijamin oleh Allah. Dan diyakinkan oleh Rasul. Kita bisa bayang ini, kita sampai suitang ini. Hatta lubang itu saja ada. Nabi bilang, la yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Bisa dipaham? Jadi persoalannya Ibu Haja bukan persoalan itu ikang. Itu orang ada keluar itu kondisi hati sakit. Nah, itu yang hal jadi persoalan. Karena Nabi bilang, atadruna mal muflis? Tahukah kalian di hari kiamat orang yang bangkrut itu? Apa kata sahabat? Al muflis indana man la dirhamalahu wala dinaran. Nabi bilang, tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Sahabat bilang, yang bangkrut kalau menurut orang itu sunya ada apa-apa. Sunya ada doi, sunya bangkrut sudah. Nabi bilang, lah, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut di hari kiamat ketika dia datang dengan bergunung-gunung pahala ibadah. Dia datang bergunung-gunung pahala zikir, salawat, dan sebagainya. Dia bawa di hadapan Allah. Kemudian Allah timbang pahalanya itu. Luar biasa. Langsung. Pahalanya setinggi langit. Allah bilang, masukkan ia ke dalam surgaku. Tapi tiba-tiba ada orang berseru. Fayunadi munadi. Ya Rab, Tuhan tahan dia. Dia dulu, kita cuma datanya DP ikan. Kita kasihan cuma tertarik karena merah-merah. Cuma memang waktu kita dengar DP harga, tapi dia cukup. Iya toh? Tapi dia cukup. Tapi itu haji pemuka sotere. Kita nak terima sampai hari ini, ya Rab. Allah bilang, tunggu kalau begitu. Kau dapati aku Tuhan al-ahkamul hakimin. Tuhan yang maha hakim dan maha bijaksana. Tahan dia malaikat, tahan dulu. Jadi nggak terima, nyanda. Cuma gara-gara persoalan ikan. Allah bilang, kalau begitu, ngana mau minta apa sekarang? Nyanda mungkin kan mau minta doi. Nyanda mungkin mau minta materi. Karena di dunia kita butuh doi, di akhirat kita butuh doa. Merugi mereka, banyak doi tapi tidak ada doa. Saya paham? Nah, Allah bilang tunggu. Karena ngana sudah perlu doi, kita mau ambil juga ngana pahala, timbang dengan hitungan muka asang tadi. Timbang. Setelah timbang, Allah bilang sudah cukup. Karena di hari akhirat, manusia berebut ingin mendapatkan pahala. Dan manusia saling menolak untuk menerima dosa. Allah bilang, di hari kiamat, la taziru waziratan wizra ukhra. Manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Kecuali ada kezaliman di dalamnya. Baru Allah kasih baku tukar. Tunggu dulu, ambil dia punya. Ambil, peras panggal. Kasih. Timbang ulang. Oh, masih barat. Allah bilang, kasih masuk. Sebelah bateria.
Ya Allah, tahan. Kita kan cuma ada minta rica pada dia dari belakang. Kita dah leli ya tuh rica banyak, kau ni bilang nyandak no. Ini contoh. Sedemikianlah Allah meneliti sehingga dikatakan bahwa perhitungan di akhirat dengan seteliti-telitinya sehingga tidak ada hamba yang dizalimi. Timbang-timbang, ambil, so habis kan DP amal, so habis. Allah bilang, masukkan ia ke dalam syurgaku karena rahmatku, bukan karena amalnya. Karena so habis toh. Cuma Allah hargai kasih dia beramal. Allah bilang, masukkan ia ke dalam surgaku karena rahmatku. Karena so habis kasih dia pahala orang so ambil. Oke? Tapi Allah sifat Rahman dan Rahimnya bilang, saya hargai selama engkau hidup, kau banyak beramal. Masukkan ia ke dalam surgaku karena rahmatku, bukan karena amalnya. Tapi masih ada yang bataria. Ya Allah, tahan kasihan. Kenapa? Dia belum bayar TP doi. Ini contoh. Dia belum bayar. Kong mati dia. Nanti mau dapat di sini kita dengan dia. Allah bilang kalau begitu, tahan pada dia. Tahan. Kalau tadi masuk surga karena rahmatku, kali ini nyanda. Tahan. Sekarang mau ambil apa lipat dia? Soalnya ada. Allah bilang kalau begitu, nganape dosa, kasih pada dia. Dosa orang tadi, ambil, kon tambah pada dia. Kon timbang. Soalnya usah timbang. So pasti ke bawah itu. Itu yang Nabi bilang, orang bangkrut di yaumil mahsyar. Ada pertanyaan lain? Cukup? Ibu-ibu, sebagai penyampaian, Ibu Dewi Darise, ini punya suami ulang tahun. Jadi mungkin selepas dari sini, bagi ibu-ibu yang mau ke SMP 12, untuk baca doa syukuran, dia punya suami ulang tahun. Jadi di sini boleh makan-makan, nanti tempat lain dia makan-makan. Ibu Dewi ada siap makan. Tadi Bu Haja? Iya, bagi yang mau itu, SMP 12 ini, Pak Ibu Dewi Darise. Yes, yang mau ikut, bismillah. Iya. Artinya begini Bu Haja, itu kesabaran itu tidak ditahan. Sabar itu tidak ditahan, kalau ditahan tidak sabar namanya. Itu sabar itu dilatih. Oh, cukup kita sabar. Berarti menahan sabar. Ini yang salah. Kenapa orang yang menahan sabar itu dikatakan tidak sabar? Karena apa? Sabar itu tidak boleh ditahan, tidak boleh dilepas. Biarkan dia tumbuh dengan cara alami. Caranya bagaimana? Kalau cuma sedikit-sedikit, ingat DP kebaikan. Jangan ingat DP kejahatan. Maka itu sabar dia muncul. Gitu. Kita pelaki ini, na'udzubillah min dalik. Kita pemaitua ini, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, ini contoh, ini cuma contoh. Tapi itu DP baik pak kita, subhanallah. Sampai hari ini kita belum dapat laki yang bisa memberikan kebaikan seperti itu. Maka kebaikan itulah yang menutupi keburukan suami. Betul tidak? Berapa banyak orang bisa melupakan kebaikan orang yang begitu banyak hanya dengan sebuah kesalahan satu kali. Berarti sabar itu dilatih, bukan ditahan. Makanya Allah bilang, innallaha ma'as sabirin. Selama kau sabar, Allah bersamamu. Ketika kau tidak sabar, Allah tidak lagi bersamamu. Kan ada orang bilang, so cukup kita sabar berarti Allah cuma sampai situ. Kebersamaan Allah cuma sampai di situ. Ketika dia lampiaskan dia punya marah, Allah berlepas diri. Karena Allah tidak bersama lagi orang yang tidak sabar. Ya. Baik. Sekarang dia bikin nafsu terus. Ini kok semua menyinggung kok ini. Ada satu orang, dia tidak tahu kalau dia itu seorang wali. Dia tidak tahu kalau dia seorang yang diterima dan diijabah doanya oleh Allah secepat kilat. Namanya Abu Rahman bin Unais. Abu Rahman bin Unais. DP bini, asal buka mata, nanti tidur baru berhenti itu mulu. DP buka mata coba begitu. Tapi DP sabar ini Abu Rahman ini luar biasa. Dia sabar. Dia tidak bikin apa-apa, dia sabar. Saking sabarnya, birman-birman dan orang kampung so tahu. Kalau DP bini waktu itu, ngananya sama dia Abu Rahman. Jadi contoh dia. Suatu saat DP bini bilang begini, mancari.
Mencari. So, cukup juga kita susah dengan. Dia bilang pada pelaki. Dia pelaki bilang, kasihan kita mau mencari apa ini. Tapi dia ada dapat informasi bahwa di desa itu ada satu tempat, satu gua, kalau orang berdoa di situ Allah ijabah. Dia bilang kalau begitu kita mau berdoa di situ. Waktu dia masuk di dalam gua, dia lihat ada 2 orang berdoa juga. Itu orang pertama begini berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah mengalami begitu banyak kesulitan. Aku minta kepada Engkau dengan berkahnya Abu Rahman bin Unais. Tapi nama dia bilang. Keluar. Ulang lagi, satu lagi. Ya Allah, begitu susah saya mendapatkan kelebihan dan fadilah rizki. Berikanlah aku rizki yang berlimpah dengan berkahnya Abu Rahman bin Unais. Keluar. Dia bilang, sudah orang dia bilang TP nama ini. Dia bilang, kita mau bilang apa dong? Kau dia maju. Ya Allah, ya Rabb. Kita pemain Tuhan ini kasihan. Suruh kita mencari. Aku bermohon kepada Engkau dengan berkahnya Abu Rahman bin Unais. Dia keluar, langsung orang tawarkan kerja. Bersih kintal. Dapat upah. Dia bilang luar biasa tuh Abu Rahman bin Unais itu. Luar biasa. Kita mau cari tahu siapa dia itu dia. Dia mau cari tahu tuh Abu Rahman bin Unais. Padahal dia itu yang dimaksud. Dia bertemulah dengan seseorang. Itu orang cerita sama dia. NTP nama ini sudah terkenal. NTP nama disebut, Allah langsung ijabah kau punya doa orang yang meminta dengan namamu. Dari siapa? Itu karena sabar itu sampai jadi wali. Kesabarannya itulah yang membuat doanya diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kesabaran tidak pernah meninggalkan sesuatu yang merugikan. Yang tidak sabar itulah yang selalu mendatangkan kerugian. Saya dipahami? Ya. Seboleh jo? Karena korang sama-sama isya. Demikianlah ibu-ibu jamaah sekalian, insyaallah walaupun sedikit kita bisa memahami, Allah memberkahi kita, Allah memberikan kita keluasan rezeki, rahmat dan ampunannya serta perlindungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semati.